Ya, anak-anak, jumpa lagi bersama Paman Sam. Wah, Paman Sam ini selalu setia menemani anak-anak dalam acara anak kreatif. Nah, Paman Sam juga senang karena anak-anak juga setia menyaksikan Paman Sam di anak kreatif. Nah, ini kemarin dulu waktu Paman Sam jalan-jalan di alun-alun, mau ke masjid. Terus ada yang menyapa, Paman Sam, Paman Sam. Paman Sam noleh. Paman Sam lupa kalau saya dikira Paman Sam ini ya memang ponakannya Paman Sam. Ternyata anak ini pemirsa dari anak kreatif. Paman Sam lupa, tidak merasa bahwa Paman Sam ini selalu bercerita dan membuat karya kreatif di anak kreatif ini, sehingga lupa ketika ada yang menyapa dikira memang benar-benar ponakan Paman Sam. Ya maaf, rupanya ini setiap Paman Sam dongeng lihat. Nah, sekarang mungkin juga sudah lihat. Ya maaf ya, kemarin itu Paman Sam salah paham dikira saudaranya Paman Sam. Tapi memang pemirsa anak kreatif ini, anak-anak ini semua adalah saudara Paman Sam. Sekarang Paman Sam mau bercerita lagi, mendongeng lagi. Paman Sam hari ini sengaja jalan-jalan. Sengaja jalan-jalan ke bukit-bukit. Sekarang ini ke ladang. Di belakang Paman Sam ini ada bukit, namanya Bukit Songgoriti. Bukit Songgoriti ini letaknya di bawah kaki Gunung Banyak. Terus kotanya ya tentu saja di Batu. Sehingga anak-anak kalau bermain ke Batu, coba bermain ke Gunung Banyak. Gunung Banyak itu, di puncak Gunung Banyak itu ada wahana wisata namanya para layang. Wah, itu para olahragawan para layang itu bergelantungan melayang dari puncak Gunung Banyak. Nah, di sini di belakang Paman Sam ini adalah Bukit Songgoriti. Nah, Paman Sam akan bercerita bagaimana sebenarnya kisah Bukit Songgoriti. Tetapi bukan legenda, bukan cerita dongeng, tapi ini pengalaman yang benar-benar sebuah pengalaman yang pernah Paman Sam alami. Jadi anak-anak, kalau misalnya bertanya pada kakek neneknya atau bude, pakde, itu tanya saja, Bukit Songgoriti itu di mana? Ya di Batu, letaknya di Songgoriti. Nah, sekarang kisah Paman Sam pada zaman dulu, ketika Paman Sam masih SD, Bukit Songgoriti ini hampir seluruh bukitnya, seluruh tubuh bukitnya, seluruh badan bukitnya itu mengandung tanah liat. Tanahnya merah, tanah liat merah. Sehingga anak-anak SD pada zaman Paman Sam dulu, kalau membuat prakarya itu selalu berbondong-bondong ke Bukit Songgoriti hanya untuk mengambil tanah liat. Nah, memang tanahnya benar-benar liat, warnanya merah. Nah, di situ dari tanah liat itu dibentuklah rata-rata anak-anak dulu sukanya membuat asbak. Kenapa membuat asbak? Ya memang sangat mudah sekali untuk membuatnya karena hanya bentuk bulat, bentuk kotak, begitu. Nah, itu kegunaan dari tanah liat yang ada di Bukit Songgoriti. Nah, sekarang anak-anak, sekarang Bukit Songgoriti ini sudah jarang dikunjungi anak-anak untuk mencari tanah liat. Kenapa demikian? Karena memang tanah bukit di Songgoriti ini, nah ini perkembangan zaman sudah banyak rumah-rumah.
di sekitar Paman ini, wah, sudah banyak rumah-rumah, sehingga tanah liat yang dulu dicari anak-anak itu sudah sedikit, sudah tidak ada lagi lahan tanah liat. Kemudian alasan kedua, anak-anak sekarang ini, ya mungkin teman-temanmu juga, itu sudah jarang sekali bermain jalan kaki ke bukit-bukit, apalagi jaraknya jauh. Nah, sehingga memang sudah tidak ada lagi aktivitas untuk mencari tanah liat di Bukit Songgoriti. Nah, kisahnya demikian. Pada satu pagi di hari libur, anak-anak teman-teman Paman Sam sudah janjian di rumah. Ayo, mene golek lempung. Tanah liat itu bahasa Jawanya anak-anak mengatakan lempung. Lempung. Oh yo, ayo, mene golek lempung. Yo, gitu. Nah, pagi-pagi sekali berangkat sudah jalan kaki, padahal jaraknya 4 kilo dari rumah pada saat itu. Wah, berani saja anak-anak ini, teman-teman Paman Sam, ke Bukit Songgoriti berjalan kaki sepanjang jarak 4 kilo. Wah, jalan. Di jalan itu ada yang sangu permen, ada yang sangu roti goreng, ada yang sangu gula kacang. Pokoknya setiap sepanjang perjalanan itu anak-anak senang sekali, gembira, riang gembira, sambil makan sangu nih, makan gula kacang nih, makan permen. Nah, perjalanan dari rumah itu melewati berbagai tempat yang membuat kesan bagi anak-anak. Pertama, melewati biarawati, tempat suster-suster mengabdikan diri, seperti asrama gitu. Kemudian kedua, melewati toko yang namanya Toko Kerangkeng. Nah, nanti Toko Kerangkeng itu apa kok disebut Toko Kerangkeng, nanti Paman Sam ceritakan. Kemudian yang terakhir yang selalu membuat seru, yaitu melewati peternakan babi. Tapi anak-anak dulu tidak mengatakan peternakan babi, teman-teman Paman Sam dulu mengatakan kandang babi. Nah, tiga itu menjadi tempat-tempat yang dilewati anak-anak dan menjadi mengesankan. Kenapa mengesankan? Pertama, ketika melewati biarawati itu anak-anak menjadi takut, karena ada cerita bahwa di asrama biarawati itu tempatnya para suster yang tidak pernah keluar rumah. Anak-anak membuat cerita-cerita khayal dan ngawur sekali waktu itu. Rek, gini loh Rek, di biara gini loh, ngomongnya gak tahu metu di kono, paling Rek mati ya wis dikubur di kono. Anak-anak bercerita seperti itu dulu itu. Nah, karena memang tidak tahu, pengetahuannya masih terbatas pada waktu itu. Nah, mengatakan seperti itu. Nah, kemudian apakah benar seperti itu? Biarawati seperti itu? Nah, itulah sebabnya jangan kemana-mana dulu, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif, dan Paman Sam masih setia menemani anak-anak di acara Anak Kreatif ini. Paman Sam di segmen tadi, nah ini anak-anak yang baru datang ini pasti di segmen tadi ketinggalan cerita. Nah, ada tempat yang mengesankan yang anak-anak belum cukup pengetahuannya pada waktu itu. Ada biarawati, tempat para suster itu memang rumahnya atau biaranya itu tertutup rapat, terus kuno,
kaca-kacanya itu kaca-kaca kuno, lalu pintunya itu tinggi, jendelanya tinggi dan tertutup. Nah, dikira anak-anak pada zaman itu dikira para biarawati itu karena tidak pernah keluar sehingga dianggap banyak hantunya. Gitu anak-anak dulu itu. Nah, ternyata tidak anak-anak. Ternyata satu saat ya, karena waktu itu kelas 5 SD, kelas 4 naik kelas 5 SD itu ada acara berkunjung ke biarawati. Nah, sekolahan Paman Sam waktu itu sama teman-teman kebetulan sekolahnya di SD Katolik, sehingga ada acara berkunjung ke rumah biarawati. Nah, ketika masuk rumah biarawati berkunjung situ, barulah diterangkan bahwa biarawati, biara ini tempat para suster, ada biarawan, tempat para frater. Nah, itu ternyata mengabdikan hidupnya untuk Tuhannya, mengabdikan dirinya untuk Tuhannya, kemudian di sana memberikan pelayanan pada umat Katolik, memberikan doa-doa mereka. Nah, sehingga perkiraan anak-anak yang katanya biara itu tempatnya, biara itu tempatnya suster dan frater. Nah, sudah mendapat pengetahuan baru di situ. Nah, anak-anak juga demikian. Anak-anak kalau belum cukup pengetahuannya, jangan sampai mengatakan sesuatu yang belum tentu benar. Nah, misalnya melewati sebuah wihara misalnya, atau melewati sebuah kelenteng, nah, misalnya begitu. Terus anak-anak karena pengetahuannya belum cukup, jangan cepat-cepat mengatakan, wah ikut gini iku paling gini sing kungfu, misalnya begitu. Oh iku gini sing latihan Shaolin, nah misalnya begitu. Karena apa bisa mengatakan apa kok iso ngarani iku gini kungfu, gini Shaolin, lah iku gundul-gundul, nah misalnya begitu. Nah, jangan cepat menyebut sesuatu yang pengetahuan kalian belum cukup. Nah, jadi harus mencari pengetahuan dan kalau perlu didatangi. Nah, misalnya ke kelenteng, ke wihara, ke masjid, nah, misalnya ke gereja. Ya, jangan terburu-buru. Wah, iku di kono akeh patung-patungnya, paling nyembah patung iku. Ah, mungkin biasanya begitu anak-anak itu. Tidak boleh, harus datang, tanya, nah, sehingga pengetahuannya cukup tentang itu, sehingga anak-anak tidak mudah untuk mengolok-olok orang lain. Nah, oh itu gini, itu macam-macam. Itu yang satu. Ya. Yang kedua, itu melewati toko kerangkeng. Itu mengesankan sekali. Kenapa dikatakan toko kerangkeng? Karena tokonya itu tidak seperti sekarang anak-anak. Zaman dulu itu memang aneh-aneh. Ada toko jualannya ya golongannya roti, permen, kacang gitu. Tapi toko itu berada di dekat sekolahan. Sehingga kalau istirahat sekolah atau pulang sekolah atau berangkat sekolah itu anak-anak selalu beli makanan, permen, jajanan di toko kerangkeng itu. Karena tidak seperti sekarang di depan sekolah itu sudah banyak yang jualan cilok, jualan cempol, jualan sate, tahu, semacam-macam makanan yang dijual di sekitar sekolah. Kalau dulu tidak. Nah, karena banyaknya anak yang beli di toko itu, sehingga yang jualan itu juga sudah mama-mama, sudah tua gitu, sehingga takut kalau anak-anak ini mengambil jajanannya, mengambil permennya, maka toko itu dikasih pagar kawat gitu seperti
seperti kawat kombong ayam. Nah, gitu. Sehingga ada loket kecil gitu. Jadi kalau jualan ya, kalau beli ya lewat loket itu. Nah, tetapi yang namanya anak-anak ada saja akalnya. Jadi bisa mencuri. Jadi itulah yang menjadi terkesan bagi zamannya Paman Sam ketika harus pergi ke bukit Songgoriti untuk mencari tanah liat, itu karena melewati 3 itu tadi. 1 melewati biara, kedua melewati toko kerangkeng. Nah, ketika melewati toko kerangkeng selalu anak-anak menyebut yang jualan, karena memang yang jualan itu mama-mama sudah tua, kemudian banyak memelihara itik, memelihara mentok, maka anak-anak menyebutnya nyamentok. Nah, gitu, nyamentok. Nah, begitu lewat situ terus anak-anak selalu menggoda nyamentok, mentok, lari gitu. Nah, itulah kenakalan anak-anak zaman dulu ketika harus bermain-main di luar rumah. Kemudian yang ketiga itu dekat Bukit Songgoriti ini, sudah hampir mendekati Bukit Songgoriti itu ada yang namanya kandang babi. Atau sekarang itu anak-anak mengatakan peternakan babi. Nah, itu juga mengesankan sekali bagi anak-anak dulu. Nah, anak-anak dulu lewat di kandang babi itu karena memang tidak lewat jalan yang besar, jalannya hanya setapak begitu. Nah, lewat di kandang babi, selalu lewat situ karena jaraknya lebih dekat. Ngomongin ini, wis rek, terabas kene ae, ya cepat yon kene, tapi lewat kandang babi yo, gak apa-apa lewat kandang babi yo. Akhirnya anak-anak jalan ke situ, di pematang situ. Dilalah pada saat itu pernah kejadian babinya lepas, babi ini ucul, padahal jalannya kecil, begitu. Maka anak-anak lari balik, ya. Lah, si babi yang lepas itu juga di jalan yang sama, larinya di jalan itu. Nah, sehingga anak-anak lari, babinya ngikuti dari belakang, dikira anak-anak mengejar anak-anak. Babi itu dikira mengejar anak-anak. Padahal babi itu berlari di pematang itu akan balik ke kandangnya. Anak-anak sudah lari pontang-panting dan jatuh-jatuh. Sehingga disitulah kesan bagaimana anak-anak zaman dulu ketika harus pergi ke Bukit Songgoriti hanya karena ingin mengambil lempung, tanah liat merah. Nah, bagaimana kemudian anak-anak ini merasakan kegembiraannya ketika berjalan-jalan ke Bukit Songgoriti? Nah, tentu saja sebentar lagi, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak, masih tetap di Anak Kreatif. Wah, Paman Sam senang sekali karena anak-anak selalu setia menyaksikan Anak Kreatif ini. Paman Sam tentu saja juga suka karena anak-anak juga setia terhadap Paman Sam di Anak Kreatif. Nah, Paman Sam lanjutkan lagi. Tadi sudah ada apa? Sudah ada biarawati. Dengan keterbatasan pengetahuan akhirnya sudah tahu sehingga anak-anak tidak lagi mengolok-olok. Kemudian yang kedua melewati toko kerangkeng, ada toko nyamentok, gitu. Kemudian yang ketiga di kandang babi itu. Sekarang tidak ada anak-anak. Sekarang yang ada hanya biaranya masih ada. Yang tidak ada toko kerangkeng, nyamentok, kemudian kandang babi. Kandang babinya juga sudah tidak ada sekarang. Sekarang sudah menjadi perumahan semua. Nah,
tiga tempat yang menjadi legenda bagi anak-anak, yang menjadi seperti Paman Sam ini. Paman Sam setua ini masih ingat, masih terkesan bagaimana ketika jalan kaki dari rumah di alun-alun sana, di tengah alun-alun sepanjang 3 kilo ke Bukit Songgoriti ini berjalan kaki, tetapi karena terkesan sehingga ketika Paman Sam sudah tua ini masih ingat peristiwa-peristiwa itu. Nah, anak-anak pun juga demikian yang sekarang. Cobalah anak-anak bermain-main ke sawah, ke sungai, ke bukit. Ya walaupun sekarang sudah tidak boleh jalan kaki lagi, barangkali sama ibunya sama bapaknya, ya minta diantar sama ibu bapaknya atau diantar kakak-kakaknya. Pasti nanti ada satu cerita yang mengesankan yang nanti bisa diceritakan pada zaman yang ke depan. Nah, begitu. Nah, kemudian sudah melewati 3 itu tadi, ada apa tadi, biara, toko kerangkeng, toko nyapentok, kemudian kandang babi. Nah, sesampainya di Bukit Songgoriti, anak-anak dengan segera mencari tanah liat itu. Wah, dengan apa ini, dengan ya mengambil seadanya, tidak membawa alat pisau, tidak membawa alat arit, sabit, pokoknya apa saja jutik-jutik di sekitarnya itu yang untuk menggali. Artinya apa anak-anak? Artinya dulu itu anak-anak tidak tidak mempunyai pikiran serakah. Domane ada tanah liat yang bisa digunakan untuk prakarya, anak-anak tidak akan membawa karung atau membawa tas yang besar untuk mencari tanah liat sebanyak-banyaknya. Tidak, ya secukupnya saja, mengambil secukupnya, segenggam, 2 genggam. Kemudian karena dulu juga belum ada tas kresek itu, ya sudah di buntel godong itu sudah dibawa pulang begitu. Nah, itulah kisah-kisah zaman dulu yang anak-anak tentu akan terheran-heran kalau mendengarkan cerita kakek neneknya. Ya sekarang setelah mendengar cerita Paman Sam ini, coba tanya kakek nenek, kakek atau mbah, biyen niku ya apa sih ceritane ndek kampungnya awake dhewe iku, misalnya begitu. Coba tanya itu, pasti mengesankan dan anak-anak pasti ingin melakukan cerita itu, karena sekarang juga sudah sulit untuk menemukan apa yang Paman Sam ceritakan ini. Nah, seperti sekarang ini, ya, Paman Sam di sini, ini kebetulan ada daun singkong. Begitulah ketika jalan-jalan ke ladang, ke sawah, ke gunung. Paman Sam dulu kelas 6 SD aja sudah berani naik Gunung Panderman sampai di puncaknya. Begitu. Sekarang anak-anak ada yang berani. Anak-anak sih berani, tapi orang tuanya kadang-kadang tidak membolehkan. Ya, orang-orang tua sekarang sudah banyak rasa khawatirnya. Tidak seperti zaman kecilnya Paman Sam. Nah, ini ada apa ini tadi? Daun singkong. Daun singkong ini kebetulan ada ini. Nah, daun singkong ini pun bisa untuk mainan lah. Misalnya ini aja sudah, kalau misalnya dua gini. Ya sudah, 2 ini kan, ini daunnya gini. Ini diperudes loro, diperudes ini. Tinggal gini. Tinggal sedikit daunnya gini. Nah, ini kalau dirangkai, misalnya dirangkai banyak begitu, misalnya ini, ya wis katakanlah ini ambil 3 aja dulu, dirangkai, kemudian ini ditaruh di dalam botol, misalnya ini botol, misalnya ini botolnya, ini botol, misalnya begini. Nah, ini kan sudah menjadi rangkaian bunga di dalam vas, kemudian ditaruh di meja belajar atau di meja makan. Ini ya sudah menjadi karya-karya kreatif. Atau anak-anak misalnya membuat tangkai ini untuk
tiga ini untuk wayang. Nah, misalnya wayang-wayangan ya sudah, ini anggaplah ini si siapa si Samin, nah, ini si To, nah, misalnya begitu ya sudah, dibuat mainan untuk melatih membuat kalimat, untuk melatih membuat kata-kata, untuk melatih membuat komunikasi dialog, untuk membuat naskah, misalnya begitu, untuk drama-dramaan boleh saja, banyak sekali manfaatnya. Atau sekarang misalnya dipotong seperti ini ya, satu ke kanan dikelentek ini, terus satu ke kiri dikelentek sedikit, kemudian dipotong lagi ke kanan ke kiri, misalnya begini. Nah, ini seterusnya sampai habis, gini sampai ke ujungnya yang ada daunnya tadi, misalnya begini, gini. Nah, misalnya begini. Nah, ini akhirnya sudah menjadi kalung. Nah, misalnya ini bisa dipakai menjadi kalung misalnya. Sesuka kalian. Ini dipakai kalung boleh. Oh, ini dipakai gelang misalnya begitu. Oh, ini dipakai gelang. Nah, ya boleh saja. Wis dipakai apa saja boleh. Oh, ini dipakai di anting-anting ya boleh saja. Tergantung bagaimana kreativitas anak-anak dan tergantung bagaimana anak-anak memanfaatkan benda-benda alam di sekitar kita. Semua benda-benda di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan menjadi sebuah karya-karya kreatif, seperti ini. Nah, ini pun kalau misalnya kalian punya teman 3, nah masing-masing membuat ini, kemudian melepas bajunya, ini dipakai kalung, misalnya gitu. Wah, sudah seperti kalau di wayang itu ada Gareng, Petruk, Bagong. Nah, ini sudah pakai kalung ini. Terus oh, ini yang tidak dipakai kalung misalnya, oh ini diselempitno di belakang, wes menjadi keris. Wes pokoknya rame kalau anak-anak mau kreatif dan mau pergi ke alam, pasti akan menemukan benda-benda yang bisa untuk menjadi karya-karya kreatif. Wah, gitu. Nah, ini wis karena waktunya juga tidak mencukupi lagi, Paman Sam harus bercerita banyak atau membuat karya kreatif banyak, maka Paman Sam akhiri dulu untuk episode kali ini, dan mudah-mudahan Paman Sam minggu depan bisa bercerita lagi dengan pengalaman masa kecil Paman Sam. Itulah sebabnya anak-anak harus setia terhadap acara anak kreatif. Dan satu lagi yang Paman Sam tekankan, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.